Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan regresi linear. Jadi persamaan regresi linear itu adalah persamaan yang terbentuk dari garis yang berada pada diagram pencar. Nah, PPT yang sebelumnya kan kita sudah bahas tuh gimana caranya membuat diagram pencar dan membaca grafiknya atau membaca diagramnya. Itu kan ada yang garisnya lurus, ada yang garisnya melengkung. Nah, garis itulah yang nantinya akan membentuk persamaan regresi linear. Jadi persamaan regresi linear ini berguna untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya gitu. Jadi untuk lebih jelasnya, pengertiannya serta contohnya dan bagaimana cara mencari persamaan regresi linear, kita simak yuk penjelasan di slide selanjutnya. Oke, untuk regresi linear sendiri adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat digambarkan dalam bentuk garis regresi. Garis regresi dapat berupa garis lurus atau lengkung. Garis regresi akan melewati titik koordinat rata-rata variabel X dan Y. Garis tersebut berupa persamaan, yaitu bisa dinamakan dengan persamaan regresi. Secara umum, persamaan regresi linear dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Y ada lengkungan di atasnya, ini kita beri nama dengan Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi persamaan regresi linear ini dapat dibentuk apabila kita sudah mencari nilai A dan nilai B-nya. Untuk mencari nilai A itu menggunakan rumus sigma Y dikurang B dikali dengan sigma X, kemudian dibagi dengan N. Nah, sigma ini adalah berarti kita harus menjumlahkan. Pokoknya kalau misalkan ada tanda sigma, berarti angka-angkanya harus dijumlah. Nah, untuk N-nya ini adalah banyaknya sampel atau banyaknya data pada data bivariat gitu. Nah, untuk mencari nilai B-nya berarti dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Nah, di sini sama seperti tadi, N-nya itu adalah banyaknya sampel atau banyaknya data. Sedangkan sigma XY berarti kita harus mengalikan angka di variabel X dan juga variabel Y, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan B-nya itu lebih dari 0, maka hubungan kedua variabel positif, berarti nanti arah garisnya itu naik ke atas. Jadi kalau misalkan B-nya kurang dari 0, berarti hubungan variabelnya itu negatif. Jadi arah si garisnya itu turun ke bawah. Gitu. Oke, di sini sudah terdapat contoh soal dari persamaan regresi linear. 5 orang sepakat untuk menurunkan berat badan dengan cara bersepeda selama sepekan. Hasilnya sebagai berikut. Kita lihat di sini ada kolom nama. Dengan nama Surya, itu lama bersepedanya 3 jam. Kemudian penurunan beratnya jadi 270 gram. Jadi berat badannya dia berkurang 270 gram. Kemudian ada Melinda, Amel, Benny, dan juga Davi. Tentukan persamaan regresi linear pada data tersebut. Nah, di sini kan berarti untuk menurunkan berat badan seseorang, itu berarti kan ditentukan dari lamanya bersepeda kan? Karena semakin lama kalian bersepeda, otomatis semakin
besar penurunan berat badannya. Otomatis jadinya lama bersepedanya itu adalah variabel X atau variabel bebasnya. Sedangkan untuk penurunan berat badan itu merupakan variabel terikatnya atau bisa dibilang berada pada sumbu Y. Berarti ini di sumbu X, ini di sumbu Y gitu. Untuk langkah pertama, yaitu menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas, itu tadi sudah kita tentukan dengan lama bersepeda, sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu dengan penurunan berat badan. Jadi untuk kolom lama bersepeda, kita ganti dengan simbol X, dan kolom untuk penurunan berat badan, kita simbolkan dengan huruf Y. Oke, untuk langkah kedua yaitu menentukan nilai B. Nah, nilai B ini tadi sudah kita bahas ya rumusnya, yaitu seperti ini, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Oke, berarti kita butuh ini semua untuk mengerjakan dan mencari nilai si B. Oke, pertama kita cari dulu sigma X. Sigma X itu berarti kita jumlahkan semua angka yang ada di kolom X. Berarti untuk angka 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4, kemudian ditambah 5, hasilnya adalah 21. Kemudian kita jumlahkan juga untuk variabel Y-nya, 270 ditambah 310, terus ke bawah sampai ditambah dengan 440, hasilnya adalah 1750. Kemudian di sini ada sigma XY, berarti kita kalikan dulu angka-angka yang ada di variabel X dan juga di kolom variabel Y. Kita kalikan dulu, berarti di sini 3-nya dikali dengan 270, hasilnya adalah 810, kemudian 4-nya dikali dengan 310, hasilnya adalah 1240, kemudian kalian kali semua sampai bawah, yaitu sampai 5 dikali 440, hasilnya adalah 2200. Kemudian kalau kalian sudah kalikan yang di kolom X dan kolom Y, kalian bisa jumlahkan nih hasil-hasilnya. Berarti 810 ditambah 1240, terus ditambah sampai bawah, yaitu ditambah sampai 2200, hasilnya adalah 7570. Nah, kemudian kita cari X pangkat 2, karena di sini ada rumus jumlah X pangkat 2. Berarti kita cari dulu X pangkat 2-nya. Berarti angka-angka yang ada di kolom X harus kita pangkatkan 2. Berarti 3 pangkat 2, yaitu 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2. Ya, jadi 3 kali 3 adalah 9, kemudian 4 dipangkatkan 2, berarti 4 dikali 4 hasilnya 16. Kalian pangkatkan terus sampai 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Kemudian kalian jumlahkan hasil pangkatnya tadi. 9 ditambah 16, ditambah terus sampai bawah, ditambah 25. Hasilnya adalah 91. Kalau kalian sudah mencari sigmanya semua, berarti tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Oke, di sini ada N. N itu kemarin adalah angka atau banyaknya data yang tertera pada data bivariat. Di sini datanya ada 1, 2,
3, 4, 5. Nah, berarti N-nya ini adalah 5. Berarti N di sini, sebentar, warnanya biar bagus. N-nya adalah 5. Kemudian sigma XY. Mana tadi jumlah XY? Sigma XY, ini ya, sigma XY-nya tadi 7.570. Kita tulis di sini. Kemudian dikurang, tulis dikurang juga. Sigma X. Berarti tinggal kita taruh nih sigma X-nya. Berapa? Tadi itu kita sudah hitung 21. Tulis 21. Kemudian sigma Y. Mana tadi sigma Y? Ini ya, sigma Y. Sigma Y-nya hasilnya adalah 1750. Tulis 1750. Kemudian N lagi. Tadi N-nya adalah banyak datanya, ada 5 ya. Kita tulis 5. Kemudian di sini ada sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat mana? Ini sigma X kuadrat 91. Kita tulis. Kemudian dikurang. Kemudian dikurang juga ditulis. Kemudian di sini ada sigma X yang dikuadratkan. Jadi beda ya sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Kalau sigma X kuadrat berarti jumlah dari hasil X yang dipangkatkan 2. Kalau sigma X yang dikuadratkan berarti hasil dari sigma X. Mana hasil dari sigma X? Ini ya, yang ini nih. Hasil dari sigma X itu adalah 21. Berarti 21-nya yang kita pangkatkan dengan 2. Kalau sudah dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya, bisa kita langsung hitung angka-angkanya. Sebentar. Nah, di sini bisa kita kalikan 5 dikali 7.570 hasilnya adalah 37.850. Kemudian 21-nya dikali dengan 1.750 hasilnya adalah 36.750. Kemudian 5 dikali 91 hasilnya adalah 455. Kemudian 21 pangkat 2 hasilnya adalah 441. Kalau sudah tinggal dikurang deh. 37.850 dikurang dengan 36.750 hasilnya adalah 1.100. Kemudian yang bawahnya 455 dikurang 441 hasilnya adalah 14. Setelah itu kalian bagi 1.100 dibagi dengan 14 hasilnya adalah 78,57. Berarti B-nya adalah ini. Ini adalah B. Nah, kemudian ini sebenarnya 1.100 itu dibagi dengan 14, hasilnya itu banyak sebenarnya. Nggak hanya komanya itu nggak hanya 57, tapi ada angka-angka lain di belakangnya. Nah, ini sudah Ibu bulatkan. Nah, cara membulatkannya, jadi biar nanti hasil kita serentak sama, mending kita bulatkan saja angkanya. Kita sepakati kita hanya ambil 2 angka di belakang koma. Misal nih ada bilangan 2,325 misalkan. 256 lah. Nah, berarti kita sepakati hanya ambil 2 angka di belakang koma. Berarti kita hanya ambil angka 3 dan 2. Sampai sini berarti. Karena hanya 2 angka di belakang koma. 3 dan 2. Nah, karena di belakang 2 ini masih ada angka-angka yang lain, maka kita harus bulatkan. Nah, di sini karena di sampingnya angka 2 itu terdapat angka 5, berarti yang di depannya itu harus kita tambahin angka 1. Maksudnya itu ditambahin 1. Berarti jadinya 2,325.
2,3. 2 ditambah 1, 3. Gitu. Jadi dibulatkannya seperti itu. Kalau misalkan angkanya di sini menjadi misalkan angka 9. Sama juga, depannya harus ditambahin 1. Jadi 2,33 karena 2 tambah 1 itu 3. Tapi kalau misalkan angkanya itu bukan 9, misalkan angkanya itu misalkan angkanya itu 2 misalkan atau 3 lah. Nah, angkanya 3. Nah, kalau misalkan angkanya 3, itu berarti kalian ambil 2 angka aja. Nggak usah ditambahin 1. Jadi hasilnya kalau mau dibuletin jadi 2,32. Jadi 2 yang ini tidak perlu ditambahin 1. Jadi yang perlu ditambahin 1 kalau di belakangnya ini 5 angka ke atas. Misalkan di sini angkanya itu sebentar, kalau di sini angkanya itu angka 5, 5, 6, 7, 8, 9, berarti yang di depannya ini harus ditambahin 1 angkanya agar kita bulatkan. Kalau misalkan angkanya di sini itu angka 0, 1, 2, 3, 4, berarti ambil aja 2 angkanya yang di belakang koma, tidak perlu ditambahin 1. Contoh, misalkan lagi ya. Misalkan angkanya itu di sini 5,437. Ini aja deh, biar nggak sama angkanya. Sebentar. Misalkan 5,479,3 misalkan. Oke, kalau seperti ini berarti kan yang kita ambil hanya ini kan 5,47. Nah, karena kita mau bulatkan, di belakang angka 7 ini ada angka 9 nih. Udah angka yang lebih dari 5. Berarti yang angka depannya ini, si 7 ini harus ditambahin dengan 1. Berarti jadinya kalau mau dibulatkan menjadi 5,4. 7-nya ditambah 1 menjadi 8. Jadi kalau dibuatkan seperti ini. Seperti itu. Terus kemudian contoh lagi, semisal angkanya itu misalkan 1,7325 misalkan. Nah, kita ambil 2 angka di belakang koma juga sama. Berarti cuma sampai sini. 7 dan 3. 2 angka di belakang koma. 7 dan 3. Oke, karena di belakang 3 angka 2, ada angka 2 di sini, dan 2-nya ini di bawah 5, tadi kan kalau 0, 1, 2, 3, dan 4, itu nggak perlu ditambahin 1 di depannya, kayak tadi. Jadi hanya ambil ini aja, 1,73 berarti kalau mau dibulatkan. Jadi yang ini dicuekin aja. Karena di belakang 3 itu angkanya bukan 5 ke atas gitu. Paham ya sampai sini untuk pembulatannya? Nanti coba disimak kembali untuk pembulatannya.
biar lebih paham lagi. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiganya yaitu menentukan nilai A. Nah, tadi kita sudah bahas rumusnya. A itu adalah didapat dari sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Nah, tadi sigma Y-nya sudah ya. Sigma Y-nya sudah kita cari. Di sini ada sigma Y, yaitu 1750. Ya, sigma Y. Tulis 1750. Kemudian dikurang. Nah, B-nya tadi sudah kita tentukan ya. B-nya itu adalah di langkah kedua tadi. B-nya adalah 78,57. Kemudian sigma X. Mana sigma X nih? Sigma X tadi adalah 21. Kita tulis 21. Dibagi N. N-nya tadi banyaknya data ada 5. Ini ada 5. Nah, tinggal kita kalikan dulu deh. Jadi yang ini harus dikali. 78 dikali 21. 78,57 dikali 21. Hasilnya adalah 1649,97. Jadi 1750 dikurang dengan 1649,97, lalu hasilnya dibagi dengan 5. Kemudian angkanya bisa kita bulatkan menjadi 20,01. Jadi A-nya 20,01. Kemudian yang terakhir langkah keempat yaitu substitusikan nilai A sama B. Berarti langkah kedua dan langkah ketiga kita masukkan angkanya. Berarti untuk persamaan regresinya menjadi Y to P sama dengan A. A-nya tadi apa? 20,01 sudah kita cari tadi. Ditambah dengan B. B-nya tadi sudah kita cari juga di langkah kedua tadi. Hasilnya adalah 78,57. Kita tambahkan dengan variabel X. Berarti untuk data bivariat ini persamaan regresinya adalah ini. 20,01 ditambah dengan 78,57 X. Seperti itu. Baiklah, terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video PPT kali ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang korelasi, silahkan disimak dan semoga materi kali ini untuk persamaan regresi linear kalian sudah mempelajari dan memahaminya. Silahkan bertanya pada Ibu apabila ada beberapa part yang kalian kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.